Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Gimana Buya kiat-kiat kita menghadapi Wahabi untuk saat-saat ini? Karena teman pesantren saya yang senior bisa keambil karena pengaruh Wahabi, dan murid saya yang nomor 1 gitu diambil karena Wahabi. Dan yang kedua, Buya, saya satu lagi yang bertanya. Satu aja, biar dipanggil oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membentengi diri kita, keluarga, dan masyarakat dari akidah sesat. Memang yang namanya ilmu sangat penting. Tetapi tidak semua orang bisa mencakup ilmu yang seperti itu. Sebetulnya satu-satunya cara adalah ilmu. Cuman tidak bisa semua orang bisa mencakup, bisa mengetahui semua ilmu tersebut. Dan sesat bukan saja Wahabi atau masalah kesesatan banyak. Selain yang disebutkan masih banyak. Ada kelompok-kelompok yang lain yang sesat. Yang kadang pakai label yang serupa. Dengan label ahli sunnah, label sufi, label ini ada. Padahal tasawuf adalah hak. Kita mengikuti manhaj para ahli tasawuf. Akan tapi juga ada di situ benalu-benalu tasawuf. Benalu-benalu ahli sunnah wal jamaah yang harus dipangkas ya. Tapi kalau kemana tumbuhnya, dia bilang saya tumbuh di ahli sunnah wal jamaah, muncul liberal dan seterusnya. Jadi untuk membentengi akidah memang aslinya dengan ilmu. Akan tapi tidak semua orang bisa belajar ilmu detail dan seterusnya. Dan terlalu banyak. Saat ini ada kelompok ini. Setelah saya paham ilmu ini, ada lagi ini. Wah, perlu memang kita belajar yang demikian itu. Sehingga sampai orang yang katanya punya ilmu pun kebablasan, kebawa. Karena apanya? Ilmu yang dipelajari adalah mungkin dengan cara yang salah atau mungkin tidak kuat ilmunya. Sehingga dengan ilmu pun orang masih kebawa. Karena apa? Dia mengandalkan ilmu. Ketemu lagi dengan orang yang ilmunya lebih licik lagi. Seolah-olah lebih hebat karena kelemahan. Sehingga sesuatu itu akan tampak kuat bukan karena kuat kadang. Sesuatu tampak kuat karena lemahnya kita. Kita akan menganggap mereka kuat mungkin sesaat kita lemah. Kita lemah. Karena kita lemah ilmu dan seterusnya. Maka untuk pembentengan yang paling sederhana adalah perkumpulan yang baik. Dengan siapa Anda bergaul. Itu saja sudah yang paling sederhana. Perkumpulan yang baik, ahli kebaikan, orang Masya Allah ibadah, ya dengan kegiatan-kegiatan rutin yang sangat sederhana ini. Adapun masalah kajian ilmiah, ini peringatan bagi semuanya. Jika Anda bukan ahlinya, jangan Anda mendebat. Awas. Kalau Anda merasa bukan ahlinya, jangan Anda mendebat. Sebab kalau Anda mendebat dengan orang yang lebih pintar ngomongnya dari Anda bisa saja ke bawah di esok hari. Ini biasanya yang ke bawah itu adalah orang yang setengah pintar, sok jago, dikit-dikit ngomong. Sudahlah, jangan banyak membahas masalah itu, apalagi dengan mereka. Bahkan yang pintar pun sudah pengalaman dari akidah kita ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah sufiyah yang bermadhab ini. Ketahuilah bahwa sudah benar-benar dengan hujah yang kuat disampaikan ke mereka, mereka pun tetap tidak bisa. Karena sudah kekerasan hatinya. Yang sudah ditaklukkan oleh para ulama kita dengan hujah-hujah yang jelas pun mereka tetap keras kepala. Mau apa lagi? Kita mau mendebat mereka. Ya, ini gara-gara mendebat yang bukan ahlinya. Inilah yang menjadi kita sering ke bawah. Maka sekarang yang perlu kita galakkan membuat perkumpulan. Sehingga ada program yang dihadirkan oleh pesantren adalah memasuki musola-musola untuk mengadakan sholawat, tausiah ringan, kebaikan, baik dengan orang tua, baik dengan saudara. Yang kita sebar kemana-mana. Hidupkan ini, itu menjaga. Karena punya perkumpulan pergaulan. Perkumpulan yang istimewa ini selamat. Yang dengan kegiatan-kegiatannya ini hujah. Nah, kemudian jika ada orang yang ada diskusi dan sebagainya, itu perlu dilayani, tapi ketahuilah siapa yang melayani. Anda bisa melaporkan, anggap saja di sini sentral kecil, karena nanti ada sentral lebih besar lagi. Maksudnya apa? Anda bisa menyampaikan di sini, ada orang di sana tokoh selalu ngajak diskusi. Mungkin baiklah, kalau begitu dijanjikan waktu yang baik, diskusi yang benar. Mungkin kita kirim anak kita satu. Kalau mungkin baiklah, pengennya sama Buya, bolehlah nanti diagendakan di syuting dan sebagainya, agar orang pada tahu. Kalau bukan ahlinya jangan meladeni. Kalau Anda berkata, sudahlah Pak, mau apa sampean? Mau ngajak ribut? Sudahlah, orang sudah ibadah dari dulu. Ini bid'ah, baik. Kalau menurut ente bid'ah, berarti guru saya juga ahli bid'ah.
Ente pengen ngajak orang bener atau tidak? Iya, saya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Baik, guru saya juga manusia yang pengen masuk surga. Ayo, saya bawa ke guru saya, nasihati guru saya nanti. Saya jamin guru saya nggak marah kok. Kalau Anda menganggap saya guru misalnya, saya tidak akan marah kalau dinasihati. Suruh saya langsung nasihati. Kalau transportasinya saya bayarin nanti. Wong saya pengen masuk surga kok. Kalau ada yang berani menyesatkan di sini, datang ke sini, nanti dibiayai. Anda jangan, dan aman. Kalau nanti jaminan keamanan, anak sini ada mukul. Kalau ada yang mukul, tak hukum anak-anak itu nanti. Jadi pokoknya jangan dilayani. Kalau Anda melayani, sementara Anda tidak ahlinya, Anda yang kemakan nanti. Bukan Anda yang kemakan, yang mendengar Anda kemakan. Wah, berarti nggak bener nih. Yang kita punya akidah ini nggak bisa ngomong salah. Berarti beneran dia. Wah, ini jadi problem lagi, masalah lagi. Jadi paling mudah untuk membentengi, karena kesesatan bukan itu saja. Banyak kesesatan-kesesatan di Indonesia. Perkumpulan yang mulia semacam ini. Perkumpulan ini biasanya ada link Ustadz ini, set ini. Kalau kita lihat linknya, lihat. Mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, semua jelas. Mulai dari pesantren yang jelas. Ya, kalau kita nyambung ke daerah Jawa Timur, di Jawa Timur ada Darul Dakwah Bangil. Kemudian nanti ke arah utara, nanti ke Gresik ada Mambaus Sholihin, nanti ke arah Lamongan ada Langitan, ada ini link-link yang jelas itu, akidah-akidah yang benar. Nanti ke arah selatan ada Lirboyo, nanti terus ada Mangunsari, ada Mas. Kemudian yang ke arah Jakarta ada orang-orang mulia, para ulama-ulama tokoh, ada linknya, mereka ini sudah jelas. Jangan suka aneh-aneh dah yang dibawa oleh orang-orang baru. Jadi kita punya perkumpulan kecil, tapi perkumpulan kecil ini nyambung dengan perkumpulan besar yang akidahnya jelas. Itu saja sudah. Urusan dialog kalau bukan bagianmu, jangan berdialog. Ketahuilah, dialog orang yang tidak ahlinya itu adalah seperti orang berperang dengan senjata yang lemah, maka akan menjadikan mereka mengalahkan kita. Sehingga akan dikatakan kamu lemah, kamu tidak punya hujah, kamu tidak punya dalil. Padahal ulama kita kaya dalil. Jadi jangan sampai kita melakukan dialog, biarpun dialog kecil dengan saudara, nggak indah gitu. Langsung aja, Dek, kamu tuh mau apa sih, Dek? Setiap hari kamu nyalain saya bid'ah-bid'ah sesat-sesat. Mulai kapan kamu ngaji? Saya sudah belajar, Bang. Baik, Abang belum belajar. Kalau begitu udah, Abang belajar dengan guru, saya juga belajar guru. Bawa saja dia, supaya Anda menghentikan. Jangan biasakan di rumah kita ada debat. Ada orang gayanya ribut, gayanya debat. Ada orang punya penyakit gayanya debat. Diskusi setiap hari sampai gak tidur. Mau tidur ngomong itu, apa gunanya? Tutup, sudahlah. Ente itu basi omonganmu itu. Sudah dibahas para ulama. Sudah basi dibahas para ulama. Dan ulama saya juga tahu. Kalau ente benar amar ma'ruf nahi munkar, tegur. Sampai hari ini tidak ada yang negur. Kelihatannya saya tidak terlalu tampak serem, Bu, ya. Ya, saya tidak terlalu tampak serem, ya. Kadang-kadang serem, ya. Cuman kalau memang orang-orang di Cirebon itu betul niat amar ma'ruf nahi munkar, menghentikan bid'ah dan kesesatan ahli tasawuf bermadhab Asy'ariyah, kan saya biar diajak ngomong. Bukan di belakang sana orang-orang ibu-ibu di kampung lalu difitnah, ini syiah, ini bid'ah, ini sesat, ini orang kampung kan jadi bingung. Kalau orang betul-betul ngerti bagaimana orang memangkas sebuah kejahatan itu kepalanya dulu. Kepalanya ditaklukkan, ditundukkan, baru nanti yang bawah ngikut. Sekarang kita tidak pernah ada yang menasihati secara serius. Duduk, Buya Yahya ini sesat, Buya. Oh begitu. Buya ini ahli neraka. Boleh Anda ngomong begitu, cuman duduk. Kenapa saya ini sesat? Tunjukkan. Tidak pernah hari ini, bahkan sebaliknya. Yang kita mencoba, kita ayo diskusi. Jangan Anda membicarakan seperti itu. Di luar sana, kita obrolkan. Kita ngobrol dengan beberapa orang. Tidak berlanjut. Yang katanya sampai 12 masalah. Baru satu masalah sudah selesai. Ada kemana? Kalasannya sibuk dan sebagainya. Ini amar ma'ruf nahi munkar umat yang banyak ini. Kalau memang Buya Yahya sesat, ini loh yang dengar orang banyak. Mestinya kalau engkau bener, betulin ini. Kalau ini betul, nanti kau benerin sesatan saya ini, nanti yang lain selamat. Sekarang tidak, itu semua menunjukkan kalau itu adalah kemunafikan. Akhirnya yang difitnah orang awam, musola-musola. Maka sekarang kita balik. Siapapun yang punya masjid kok tidak aktif, musola yang tidak hidup bisa berkomunikasi nanti. Gimana dihidupkan? Dengan sholawat, dengan zikir, dengan perayaan-perayaan agar hidup di masyarakat itu. Sehingga orang yang akidahnya sesat sudah nggak berani, mau deket-deket sudah. Aduh, ada ini lagi, besok ada zikir lagi, ada. Akhirnya minggir sendiri nanti. Cuman karena apa? Kita ini malas. Dia tiba-tiba nengkreng jadi imam, jadi khotib, jadi macam-macam. Karena apa? Kelemahan kita. Sehingga ada yang berkata, wah mereka kuat. Bukan mereka kuat, karena kita malas.
berjuang. Kita malas berjuang. Wong ada masjid yang sudah bisa kita ambil alih saja, cari imamnya nggak bener. Giliran dapat imam sholat duhur, Bismillahirrahmanirrahim, ngeraskan suara. Kan bingung orang jadinya. Nah ini, kita itu lemah ya. Kita lemah bukan karena mereka kuat. Kita lemah semangat. Padahal ilmu banyak. Maka kami menghimbau, hei para asatid, hei para alumni pondok, ayo bangkit. Jangan tidur. Mondok 12 tahun, nggak ngapa-ngapain. Alasannya nggak bener. Alasannya bener tapi nggak bener. Alasannya saya mau kerja dulu, cari duit dulu. Saya pengen jadi juru dakwah yang mandiri, nggak minta sama orang. Kelihatannya alasannya bener. Akan tapi kalau sudah kaya biasanya lupa, ngelanjutkan. Nggak lagi terjun di dunia dakwah. Ada yang balik ke pasar, ada balik ke kebun dan seterusnya. Kita pengen, ayo. Yang pernah mondok bertahun-tahun, ayo Anda punya ilmu, tinggal diasah kembali. Yuk hidup dalam berjuang di jalan Nabi Muhammad. Jangan tidur. Alumni berapa ribu setiap tahun keluar alumni. Mereka ada yang berkata, tapi mereka kan juga mengeluarkan alumni banyak yang gelarnya LC, LL. Tapi ente kan juga punya ijazah dari pondok-pondok yang banyak itu. Lebih banyak ini alumni kita itu lebih banyak. Cuman bedanya mereka itu biarpun hanya menghafal hadis kulla bid'atin dhalalah, itu mereka berani ke kampung-kampung. Ini yang katanya hafal bulul ma'ram fatul mu'in 6 kali, kemudian Sahih Bukhari hatam Ihya Ulumuddin tidur. Apa guna? Kita perlu bangkit wahai anak-anak muda, hei para santri, ayo bangkit. Ada manajemen dakwah yang harus kita bangun. Ada tata aturan gimana kita berjuang, bagaimana kita maju. Sehingga kalau memang mereka itu betul-betul marak dan ada kekompakan, kita ingin bahkan kita duduk dengan mereka. Ayo dakwah itu seperti apa caranya? Hidangan seenak apapun kalau disajikan dengan cara yang tidak baik, orang susah untuk mengambilnya. Kita perlu mengemas. Sudah dikatakan bahwa setiap zaman itu Allah akan menghadirkan ulama yang akan bisa berbicara dengan lesan zamannya. Dengan lesan zamannya. Sekarang zaman apa sekarang? Hendaknya kita bisa berbicara sesuai dengan lesan zaman sekarang ini. Segala bentuk kehidupan kita masuki, beberapa alat-alat apa, semua yang bisa menyampaikan informasi ke orang lain masuki itu semuanya. Sampai hari ini pun kita menyeru, kami ingin kalau setiap pondok pesantren di setiap kabupaten mau membuat radio yang benar saja. Radio itu adalah 1/20 pondok pesantren yang dibangun miliaran itu. Dia bisa membangun pondok miliaran, gedung miliar. Ketahuilah gedung itu hanya bisa menampung 2.000 orang, 3.000 orang. Akan tapi membuat media yang bisa didengar oleh ribuan orang, puluhan mungkin ratusan ribu orang tidak segera dibangun. Giliran musuh-musuhnya itu membuat radio, bengong, gimana ini? Inti bangun media. Kadang kita memberikan motivasi sampai capek 2 jam setengah. Insya Allah. Bismillah. Betul, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai khatam Qur'annya selesai. Sudah bangun? Belum Bu ya. Bismillah. Hanya bismillah toh. Kita perlu semangat ya. Pemuda-muda yang sudah pernah mondok seberapa tahun pun ketahuilah, hargai ilmu gurumu. Jangan merendahkan ilmu gurumu. Biarpun sedikit yang diberikan oleh guru akan banyak kalau engkau faham. Kadang sudah mondok tak taunya sampai di rumah ngantuk. Ilmu gurumu kau hargai. Seberapa banyak yang diberikan oleh gurumu, manfaatkan itu. Gunakan untuk berjuang. Itu keinginan gurumu. Jangan tidur saja. Semoga ini bermanfaat. Kadang-kadang harus begini, keras begini ini. Sebab kalau orang ngantuk itu, kalau hanya dibigang ngomongnya halus tambah tidur. Kalau keras begini, kalau perlu pakai cambuk juga ini.